Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Malam itu, panggung Maulid Nabi dipenuhi dengan gemuruh suara ribuan umat yang khusyuk bersyalawat. Cahaya lampu sorot menerangi wajah-wajah yang penuh rasa syukur. Di tengah hiruk-pikuk acara, seorang panitia mendekati Habib Syekh dengan sebuah lirik lagu baru. "Habib, lagu ini khusus untuk mendoakan Habib Rizik," kata panitia dengan suara bergetar penuh semangat. Habib Syekh mengangguk ringan, tanpa menyadari bahwa momen sederhana itu akan menjadi awal dari kontroversi besar. Lagu pun dimulai, suara Habib Syekh melantunkan bait-bait indah, namun lirik itu mengandung pujian yang berlebihan. "Ya Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU." Saat lagu selesai, tepuk tangan meriah terdengar di seluruh ruangan. Tidak ada yang mencurigai bahwa lirik tersebut bisa menjadi polemik besar hingga keesokan harinya. Saat rekaman penampilan itu tersebar luas di media sosial, gelombang protes mulai muncul dari berbagai kalangan, terutama dari NU yang merasa terhina. Habib Syekh kembali duduk di kursi panggung, bersantai sejenak sambil mempersiapkan lagu berikutnya. Namun, jauh di dalam hatinya, perasaan aneh mulai merayapi pikirannya. Semua terasa begitu sempurna malam itu, tetapi gelombang kecaman yang datang esok harinya terasa begitu keras dan mendalam. Di luar gedung, riuh rendah debat di media sosial semakin memanas. Nama Habib Syekh menjadi perbincangan hangat. Sebagian orang memujinya sebagai pemberani, sementara yang lain menilai bahwa pernyataannya mencemari kehormatan sejarah NU. Dalam diam, Habib Syekh mulai memahami bahwa kontroversi yang dimulai dari panggung sederhana itu tidak akan mudah mereda. Ia merenung dalam hati, apakah ia hanya sekadar penyanyi ataukah kini menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas sebuah narasi sejarah yang besar. Bab ini berakhir dengan suasana yang penuh ketegangan. Namun, di balik itu semua, Habib Syekh tahu bahwa perjalanan berikutnya tidak akan berjalan mudah, tetapi ia tetap bertekad untuk menghadapi segala konsekuensi. Keesokan harinya, media sosial dipenuhi dengan rekaman penampilan Habib Syekh yang membawakan lagu kontroversial tersebut. Lirik "Ya Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU" yang menggema di berbagai platform menjadi topik utama perbincangan. Awalnya, reaksi terhadap penampilan itu beragam. Ada yang memuji lantunan syalawat yang penuh semangat, tetapi kritik keras mulai berdatangan dari kalangan NU. Mereka menilai lirik itu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga melecehkan martabat KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang dianggap sebagai guru besar mereka. Muncullah tuduhan bahwa Habib Syekh tidak memahami sejarah, dan sebagian pihak menuduhnya sengaja menyebarkan narasi yang kontroversial. Dalam sekejap, gelombang protes membanjiri media sosial. Ungkapan-ungkapan kemarahan dan rasa kecewa tersebar luas, mengingatkan masyarakat akan peran KH. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh sentral dalam perjuangan Islam di Indonesia. Habib Syekh awalnya tidak menyangka bahwa lagu tersebut akan menimbulkan reaksi sedemikian rupa. Ia hanya menyanyikan lirik yang diberikan tanpa berpikir panjang, tetapi setelah mengetahui dampaknya, ia mulai merasakan tekanan yang signifikan. Para pendukung KH, Hasyim Asy'ari, serta mereka yang berada dalam lingkaran NU, menuntut klarifikasi atas lirik yang dianggap melecehkan sejarah. Pihak-pihak yang membela Habib Rizik merasa bahwa kritik terhadap Habib Syekh berlebihan dan berusaha mempolitisasi acara keagamaan. Namun, di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa menjaga integritas sejarah NU jauh lebih penting daripada membela simbol yang dianggap kontroversial. Situasi semakin memanas, dengan polemik yang semakin memperkeruh hubungan antar kelompok. Di tengah semua itu, Habib Syekh hanya bisa menyaksikan dengan hati yang berat.
ia menerima pesan dan pernyataan dari berbagai pihak yang mendukung atau menyerangnya. Perasaan kebingungan bercampur dengan rasa bersalah mulai menguasai pikirannya. Ia sadar bahwa sebagai seorang tokoh yang dihormati, tindakannya dapat memberikan dampak luas yang harus dipertanggungjawabkan. Kontroversi ini bukan hanya sekadar perdebatan biasa, tetapi telah menyeretnya ke dalam pusaran konflik yang menyentuh identitas agama dan sejarah bangsa. Meskipun awalnya hanya niat untuk menyampaikan rasa hormat kepada Habib Rizik, situasi tersebut telah berubah menjadi tantangan besar yang membutuhkan penyelesaian yang lebih mendalam. Bab 2 ini mengisahkan bagaimana setiap tindakan dapat memicu reaksi yang tak terduga, terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif dalam masyarakat. Konflik ini mengingatkan pentingnya dialog terbuka untuk meredakan ketegangan dan menjaga harmonisasi dalam masyarakat yang beragam. Hari-hari setelah penampilannya, pesan-pesan kritikan mulai berdatangan dari berbagai tokoh NU. Kiai-kiai senior, pengurus organisasi, dan ulama ternama melayangkan pernyataan keras yang meminta klarifikasi dari Habib Syekh. Mereka menganggap lirik tersebut tidak hanya menyinggung, tetapi juga mengabaikan peran KH. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh sentral yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Media sosial pun dipenuhi diskusi yang semakin sengit, dengan berbagai opini yang saling bertolak belakang. Para pengikut NU yang loyal merasa tindakan Habib Syekh menciptakan keretakan yang tidak perlu. Mereka menyuarakan bahwa tidak ada tempat untuk meminjam nama besar organisasi demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Berbagai artikel, unggahan, dan video tanggapan terus bermunculan, menegaskan bahwa penghormatan terhadap pendiri NU adalah sesuatu yang mutlak, bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Habib Syekh, meski merasa telah memberikan klarifikasi, tetap menerima kritik yang tajam. Ia menyadari bahwa dalam posisi sebagai publik figur, setiap langkahnya selalu menjadi sorotan. Namun, kali ini, reaksi yang ia terima begitu menyakitkan karena melibatkan narasi yang begitu sensitif, sejarah NU dan peran KH. Hasyim Asy'ari dalam membentuk identitas mereka. Diskusi di media sosial terus berlanjut, dengan banyak yang berpendapat bahwa Habib Syekh tidak cukup paham akan konteks sejarah yang ia singgung. Sebagian merasa lirik tersebut mengaburkan fakta, sementara lainnya menganggap bahwa niat baiknya disalahartikan oleh pihak-pihak yang cenderung defensif terhadap NU. Keadaan menjadi semakin sulit, dengan opini-opini yang semakin ekstrim. Di sisi lain, para pendukung Habib Syekh mencoba membela dengan menyatakan bahwa niat baiknya hanya untuk mengekspresikan rasa hormat kepada tokoh yang mereka kagumi. Namun, klarifikasi tersebut tampaknya tidak cukup untuk meredakan kemarahan kalangan NU yang merasa identitas mereka dipermainkan. Pernyataan dan klarifikasi yang ia buat justru semakin memperkeruh suasana. Di satu sisi, ia berusaha menjelaskan bahwa tidak ada niat buruk, tetapi di sisi lain, rasa bersalah dan kecemasan mulai menyelimutinya, menyaksikan bagaimana kritik keras terus mengalir. Habib Syekh, dalam kesendiriannya, mulai merenung mendalam tentang arti dari tanggung jawabnya sebagai seorang dai yang diharapkan mampu membawa damai, bukan malah menyulut perpecahan. Konflik ini seolah membuka luka lama yang sulit untuk disembuhkan begitu saja. Habib Syekh terkejut dengan reaksi yang datang begitu deras. Awalnya, ia hanya berniat menyampaikan rasa hormat kepada tokoh yang dianggapnya berperan penting dalam perjuangan Islam. Namun, tanggapan yang diterimanya justru jauh melampaui ekspektasi. Setiap hari, pesan-pesan ancaman dan boikot terus mengalir, menciptakan ketegangan yang tak bisa dihindari. Ia merasa tersudut, seolah-olah setiap langkahnya dipantau dengan cermat untuk menemukan kesalahan. Pendukung Habib Rizik memuji keberaniannya, tetapi pujian itu tidak cukup untuk menghapus beban yang ia rasakan. Sebaliknya, di sisi lain, para pengkritiknya semakin lantang menyuarakan ketidakpuasan mereka. Diskusi yang awalnya hanya sekadar perbedaan pendapat kini berubah menjadi perdebatan sengit yang menyentuh identitas dan sejarah yang sakral. Tekanan dari berbagai pihak semakin menghimpit, membuat Habib Syekh merasa seperti berada di tengah pusaran badai yang tak berujung. Dalam hatinya, ia berusaha untuk bertahan, tetapi setiap kata yang ia ucapkan semakin menambah luka yang tergores dalam hati umat.
Ancaman dan boikot mulai mengisolasinya dari berbagai komunitas yang sebelumnya menerima kehadirannya dengan terbuka. Dukungan pun menjadi berkurang, sementara kesalahpahaman yang terjadi semakin memburuk. Setiap kali ia mencoba menjelaskan, justru semakin memperkeruh suasana. Ia merasa kehilangan kendali atas narasi yang dulunya sederhana, hanya sekadar menyampaikan rasa hormat, sekarang berubah menjadi konflik yang melibatkan banyak pihak. Beberapa orang di sekitar Habib Syekh menyarankan untuk diam, agar masalah ini tidak semakin meluas. Namun, diam bukanlah pilihan yang dapat diterima begitu saja, karena ia tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, ada tanggung jawab besar untuk memberikan penjelasan yang jernih kepada umat. Di tengah kesedihan yang mendalam, Habib Syekh mulai merenungkan lebih dalam tentang peran dirinya sebagai seorang dai. Bukan hanya sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara aspirasi pribadi dan tanggung jawab terhadap umat yang diwakilinya. Ia ingin berjuang untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kontroversi ini terasa seperti sebuah ujian besar yang harus dilalui dengan penuh ketegaran. Namun, di balik semua tekanan, ia tetap berusaha untuk tidak kehilangan harapan. Meskipun situasi semakin sulit, ia yakin bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap, meski butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang telah tercipta. Habib Syekh bergegas mengeluarkan pernyataan klarifikasi di tengah tekanan yang semakin besar. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa ia hanya menyanyikan lirik yang diberikan tanpa sadar akan konsekuensi historisnya. Namun, meski niatnya baik, klarifikasi tersebut justru memperkeruh suasana. Banyak yang merasa bahwa ia tidak cukup tegas dalam mengakui kesalahan dan lebih fokus pada upaya untuk meredam kontroversi. Tokoh-tokoh NU yang sebelumnya telah mengkritik merasa bahwa klarifikasi tersebut kurang menghormati KH. Hasyim Asy'ari dan sejarah perjuangan NU. Mereka menyatakan bahwa lirik tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi sebuah tindakan yang berimplikasi luas terhadap identitas NU sebagai organisasi besar. Kekecewaan semakin terlihat dalam setiap pernyataan yang dikeluarkan, menuntut Habib Syekh untuk lebih bertanggung jawab. Di media sosial, diskusi menjadi semakin sengit. Pihak-pihak yang sebelumnya mendukung Habib Syekh mulai menjauh, merasa bahwa klarifikasi yang terlalu diplomatis tidak mampu memberikan kepuasan. Sebaliknya, pendukung Habib Rizik menganggap Habib Syekh sebagai tokoh pemberani yang berani melawan dominasi NU yang dianggap terlalu konservatif. Situasi semakin meruncing, dengan kubu-kubu yang semakin memisahkan diri. Habib Syekh sendiri merasa berada dalam tekanan berat. Ia ingin menyelesaikan konflik ini tanpa memperkeruh situasi lebih jauh, tetapi tuntutan dari berbagai pihak semakin menggunung. Di satu sisi, ia ingin menjaga persatuan, namun di sisi lain, ia tidak mampu sepenuhnya mengendalikan narasi yang telah terlanjur tersebar luas. Dalam setiap klarifikasinya, kata-kata Habib Syekh terasa tak cukup untuk meredakan amarah yang tumbuh. Banyak yang mengharapkan sebuah pernyataan yang lebih tegas, sebuah pengakuan yang lebih dalam atas kesalahannya. Namun, Habib Syekh merasa dilematis, harus menyusun kata-kata yang tepat di tengah tekanan yang semakin menghimpit. Di tengah kekalutan tersebut, para pendukung KH Hasyim Asy'ari mulai bersatu dalam memperjuangkan penjelasan yang lebih jernih. Mereka tidak hanya menginginkan klarifikasi, tetapi juga tuntutan agar Habib Syekh menghadirkan solusi yang konkret untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Habib Syekh semakin menyadari bahwa klarifikasinya hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk memulihkan kepercayaan yang mulai terkikis. Konflik ini bukan hanya tentang lirik lagu, tetapi sebuah benturan antara dua narasi besar yang menuntut keadilan dan penghormatan terhadap sejarah. Habib Syekh mengundang beberapa tokoh NU dan habaib untuk bertemu langsung, berharap bisa menjelaskan maksudnya secara mendalam. Pertemuan itu diwarnai ketegangan, tetapi niat baiknya terlihat jelas di mata sebagian besar hadirin. Ia membuka diri dengan penuh penghormatan, mengakui kesalahan dan mengajukan permintaan maaf secara tulus. Namun, suasana tidak sepenuhnya tenang. Beberapa tokoh masih merasa bahwa lirik yang dibawakan telah melukai sejarah perjuangan NU. Mereka berbicara dengan penuh emosi, mengungkit kembali peran KH
Hasyim Asy'ari dalam mendirikan organisasi yang mereka cintai. Diskusi berjalan dalam suasana yang cukup serius, tapi mulai tampak ruang dialog yang terbuka. Habib Syekh mendengarkan setiap argumen dengan penuh perhatian, menundukkan kepala seolah menyerap setiap kritik yang datang. Ia berusaha menenangkan suasana, menyatakan bahwa niatnya hanya untuk menyampaikan cinta kepada sesama tokoh besar Islam, tetapi ternyata cara itu salah dipahami. Ada sebagian yang menerima penjelasannya, tetapi sebagian lainnya tetap merasa kecewa. Mereka menganggap bahwa klarifikasi yang diberikan masih belum cukup mendalam untuk menghapuskan kesalahpahaman. Diskusi terus berlanjut, berfokus pada bagaimana menjaga harmoni dalam perbedaan. Dalam pertemuan tersebut, terungkap berbagai pandangan yang saling berseberangan. Beberapa ulama melihat upaya Habib Syekh sebagai langkah pertama menuju rekonsiliasi, sementara yang lain tetap skeptis. Namun, niat baiknya tidak dapat disangkal. Ia benar-benar ingin memperbaiki kesalahan dan membangun kembali rasa saling menghormati. Suasana mulai lebih tenang saat beberapa tokoh mulai menyuarakan pentingnya menjaga silaturahmi dan memahami konteks penuh dari sejarah. Habib Syekh, dengan hati yang terbuka, mendengarkan masukan tersebut dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan ke depan. Meskipun belum sepenuhnya disepakati, pertemuan tersebut membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Dialog yang awalnya tegang mulai berganti dengan saling pengertian, menunjukkan bahwa di balik perbedaan ada potensi untuk saling memahami dan berdamai. Habib Syekh mulai mendalami lebih dalam mengenai sejarah NU dan peran KH. Hasyim Asy'ari sebagai salah satu tokoh utama. Ia menyadari bahwa masalah ini bukan hanya tentang lirik lagu, tetapi tentang menjaga narasi sejarah yang benar dan menghormati perjuangan para ulama terdahulu. Semakin ia menggali, semakin jelas baginya bahwa niat baik yang ia tuangkan dalam lagu justru menimbulkan kesalahpahaman yang lebih dalam. Ia merasakan beban moral yang semakin berat, mengingat nama besar KH. Hasyim Asy'ari adalah fondasi penting dalam identitas NU. Sebagai seorang dai yang sering tampil di hadapan masyarakat, Habib Syekh merasa wajib menjaga kepercayaan tersebut. Tidak hanya kepada para ulama, tetapi juga kepada ribuan umat yang melihatnya sebagai panutan. Dalam perenungannya, ia mulai menyesali bahwa lirik tersebut telah mencampur adukan rasa hormat dengan klaim yang tidak seharusnya ia buat. Hasyim Asy'ari adalah guru besar, bukan hanya simbol sejarah, tetapi inspirasi hidup bagi ribuan generasi yang berjuang untuk menjaga ajaran Islam yang moderat dan penuh kasih. Ia merasa perlu untuk memberikan penghormatan yang lebih tulus tanpa harus membandingkan atau mencampur adukan tokoh-tokoh yang berbeda latar belakang. Ini adalah jalan untuk menyatukan, bukan memperkeruh perbedaan. Habib Syekh menyadari bahwa sebagai seorang tokoh publik, setiap tindakannya harus melalui pertimbangan yang matang dan pemahaman yang mendalam. Dalam kesunyian, Habib Syekh mengakui bahwa tindakannya telah menyentuh aspek emosional yang sensitif bagi umat NU. Ia mengerti bahwa para kiai dan pengikut NU tidak hanya memperjuangkan sejarah, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang diwarisi dari para ulama besar seperti KH. Hasyim Asy'ari. Ia berjanji untuk lebih berhati-hati, tidak hanya dalam memilih kata-kata, tetapi juga dalam memahami konteks yang lebih luas. Dalam proses ini, ia berusaha memperbaiki kesalahpahaman yang telah terjadi dan merajut kembali jembatan komunikasi yang sempat terputus. Kesadaran ini membuka jalan menuju rekonsiliasi yang lebih damai, dengan niat tulus untuk mengembalikan harmoni dalam perbedaan. Habib Syekh berkomitmen untuk membawa pesan yang lebih penuh makna, yang menghormati sejarah tanpa menyisakan ruang untuk polemik yang merusak ukhuwah. NU mengundang ulama, habaib, dan perwakilan organisasi Islam dari berbagai latar belakang untuk menghadiri pertemuan besar yang bertujuan membahas polemik yang tengah terjadi. Di tengah perbedaan pandangan yang begitu tajam, dialog terbuka menjadi fokus utama. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, tanpa ada yang merasa diabaikan. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan rasa saling menghormati, Habib Syekh hadir di forum tersebut. Ia datang dengan hati yang tulus, membawa permintaan maaf yang mendalam atas kesalahannya.
Ia mengakui bahwa pernyataan sebelumnya telah menimbulkan kontroversi yang tidak diinginkan, dan menyadari pentingnya menjaga kehormatan tokoh-tokoh besar NU. Para ulama yang hadir menyambutnya dengan sikap terbuka, tetapi tetap tegas. Beberapa menyampaikan kritik yang cukup pedas, mengingatkan akan sejarah panjang perjuangan KH. Hasyim Asy'ari. Namun, dialog yang terjadi tidak hanya sekadar penegasan, tetapi juga upaya memahami konteks yang lebih luas. Habib Syekh mendengarkan setiap masukan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan seolah menanamkan kesadaran lebih dalam tentang tanggung jawab yang ia pegang sebagai tokoh agama. Ia menyadari bahwa tindakan dan kata-katanya memiliki dampak yang jauh melampaui niat awalnya. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang penuh refleksi dan introspeksi. Ulama dan habaib berusaha menjaga komunikasi agar tetap produktif, meskipun ada perbedaan yang sulit disatukan. Habib Syekh, dengan sikap rendah hati, menerima saran-saran yang diberikan, berjanji untuk lebih bijak dalam menyampaikan pesan ke depan. Diskusi bergulir tidak hanya membahas kesalahan, tetapi juga pentingnya menjaga keseimbangan antara menghormati sejarah dan menyalurkan apresiasi kepada tokoh-tokoh kontemporer yang memiliki peran penting dalam agama. Dialog ini membuka wawasan baru bagi semua pihak yang hadir. Setiap usulan, kritik, dan saran yang disampaikan, meski tajam, diterima sebagai bagian dari proses belajar. Habib Syekh berkomitmen untuk tidak hanya menyampaikan perbaikan dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata, agar harmoni dalam masyarakat terus terjaga. Pertemuan tersebut berakhir dengan rasa optimisme bahwa dialog seperti ini bisa memperkuat ukhuwah antar umat, meskipun perbedaan masih ada. Semua pihak sepakat bahwa kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan saling mendengar dan saling menghargai. Setelah pertemuan nasional yang membuka ruang dialog, Habib Syekh mengeluarkan pernyataan resmi berisi permintaan maaf kepada NU dan umat Islam Indonesia. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa sebagai seorang tokoh publik, tanggung jawabnya jauh lebih besar dalam menyampaikan pesan yang tidak hanya bermakna, tetapi juga menghormati nilai-nilai sejarah dan budaya yang dipegang teguh oleh umat. Ia menyadari bahwa niat baik yang awalnya ia tuangkan dalam lagu tersebut ternyata menimbulkan polemik yang menyentuh hati banyak pihak. Permintaan maaf yang tulus, meski disambut oleh sebagian besar dengan tangan terbuka, tetap membuat sebagian kecil merasa kecewa. Mereka berpendapat bahwa sikap Habib Syekh seharusnya lebih tegas, atau bahkan langkah-langkah preventif sebelumnya dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam refleksi pribadi, Habib Syekh mengingat kembali perjalanan panjang NU dan peran besar KH. Hasyim Asy'ari yang menjadi simbol kekuatan ajaran Islam di Indonesia. Ia menyadari bahwa banyak tokoh penting dalam sejarah Islam, termasuk tokoh kontemporer seperti Habib Rizik, memiliki peran penting, tetapi tidak semuanya dapat disandingkan dalam konteks yang sama tanpa menghormati masing-masing latar belakang. Reaksi dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa kesalahan bisa diubah menjadi pelajaran yang berharga. Habib Syekh berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan, tidak hanya kepada umat yang mendukungnya, tetapi juga kepada masyarakat umum yang mengharapkan figur agamawan yang dapat mempersatukan. Ia juga membuka pintu untuk dialog lebih lanjut, terutama dengan tokoh-tokoh yang tetap kritis terhadap tindakannya. Habib Syekh percaya bahwa hanya dengan mendengarkan suara-suara yang berbeda, ia bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijak dalam menghadapi setiap situasi. Meskipun permintaan maaf yang ia sampaikan sudah cukup mengurangi ketegangan, ia tetap merasa bahwa tanggung jawab moral belum sepenuhnya terpenuhi. Habib Syekh bertekad untuk terus berusaha memperbaiki kesalahannya, baik secara simbolis maupun praktis, demi menjaga ukhuwah dan harmoni di tengah-tengah perbedaan. Setiap kata yang diucapkannya kini lebih penuh makna, berangkat dari pengalaman yang telah memberinya banyak pelajaran berharga. Dalam perjalanan yang tidak mudah ini, ia belajar bahwa menjadi panutan adalah sebuah perjalanan yang tak pernah selesai, karena setiap langkah memengaruhi hati dan pikiran ribuan umat yang mengikuti jejaknya. Setelah melalui perdebatan panjang dan berbagai ujian, Habib Syekh kembali tampil di sebuah acara besar yang dihadiri ribuan umat Islam. Kali ini, ia membawa pesan persatuan dan harmoni yang lebih dalam. Ia memilih untuk menyanyikan lagu-lagu syalawat yang tidak mengandung muatan kontroversial,
melainkan hanya berisi doa dan pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh-tokoh besar Islam. Di tengah lantunan suara yang merdu, suasana terasa lebih damai. Umat yang hadir menyaksikan dengan penuh penghayatan, mendengarkan syalawat yang mengangkat nilai-nilai kebersamaan tanpa perpecahan. Habib Syekh, dengan sikap yang lebih tenang dan penuh penghormatan, memberikan penghormatan yang tulus kepada KH. Hasyim Asy'ari, bersama tokoh-tokoh besar lainnya yang telah berperan dalam menjaga ajaran Islam di Indonesia. Di akhir acara, Habib Syekh berdiri di tengah ribuan jamaah dan mengajak semua untuk mendoakan tokoh-tokoh tersebut tanpa membedakan atau menonjolkan satu di atas yang lain. Ia meminta umat untuk merajut kembali ukhuwah Islamiyah yang selama ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan beragama. Meskipun konflik yang terjadi meninggalkan jejak pahit, acara ini menjadi simbol bahwa umat Islam dapat belajar dari perbedaan dan menjaga harmoni di tengah keberagaman. Umat yang hadir merasakan pesan perdamaian yang begitu mendalam, bahwa persatuan adalah jalan terbaik untuk menghadapi segala perbedaan. Habib Syekh sendiri merasa lega, bahwa malam itu membawa kembali semangat ukhuwah yang semakin kuat. Setiap tanggapan dan kritik yang sebelumnya diterima, kini bertransformasi menjadi pembelajaran yang berharga. Ia sadar, sebagai seorang figur publik, tanggung jawabnya jauh melampaui batas profesionalisme semata. Ia adalah simbol bagi jutaan umat yang melihatnya sebagai panutan. Suasana acara yang penuh kedamaian itu menunjukkan bahwa dialog yang terbuka, saling mendengarkan, dan memahami, mampu memperbaiki keretakan yang terjadi. Umat Islam di seluruh pelosok negeri semakin mengukuhkan tekad untuk menjaga persatuan, dengan menghormati berbagai perbedaan yang ada. Harmoni yang kembali terbentuk itu menjadi bukti bahwa meski pernah ada gesekan, setiap langkah menuju rekonsiliasi adalah langkah yang memberikan cahaya baru bagi perjalanan umat menuju ukhuwah yang lebih erat. Penutup cerita, pesan moral dan refleksi. Cerita tentang Habib Syekh dan polemik yang melibatkan NU mengajarkan banyak hal penting, baik bagi tokoh agama maupun umat Islam secara keseluruhan. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah kesalahan kecil yang menjadi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi perbedaan dan mencari jalan keluar dari konflik yang dapat memecah belah umat. Mari kita renungkan beberapa pelajaran berharga dari perjalanan ini. Pertama, cerita ini mengajarkan bahwa sebagai figur publik, setiap kata dan tindakan kita memiliki dampak yang besar. Habib Syekh, yang dikenal karena kontribusinya dalam menyebarkan syalawat dan dakwah cinta, menyadari bahwa niat baik saja tidak cukup. Sebagai seorang pemimpin spiritual, ia harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, terutama jika menyangkut hal-hal yang sensitif bagi sejarah dan identitas umat. Kedua, pentingnya memahami konteks sejarah sebelum menyampaikan pendapat atau pesan. Dalam cerita ini, lirik lagu yang dinyanyikan tanpa pikir panjang ternyata membawa implikasi besar. Sebuah narasi, meskipun dimaksudkan untuk memuji, dapat menjadi alat yang salah jika tidak didasarkan pada fakta yang benar. Ketiga, kisah ini menyoroti bagaimana konflik bisa menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Kesalahan yang terjadi tidak membuat Habib Syekh berhenti, tetapi justru mendorongnya untuk lebih memahami sejarah, tokoh-tokoh besar Islam, dan peran penting KH. Hasyim Asy'ari dalam perjuangan NU. Kesadaran ini membawanya pada transformasi sebagai pemimpin yang lebih bijaksana. Keempat, cerita ini juga menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Diskusi antara Habib Syekh, ulama, dan habaib membuktikan bahwa meskipun ada ketegangan, dengan komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghormati, konflik dapat diredakan. Kita perlu belajar untuk mendengarkan satu sama lain, bukan hanya berbicara. Kelima, harmoni adalah tujuan yang harus diperjuangkan bersama. Di tengah keberagaman pandangan, umat Islam diajak untuk melihat perbedaan sebagai rahmat, bukan ancaman. Penghormatan kepada tokoh-tokoh besar seperti KH. Hasyim Asy'ari bukan berarti meniadakan tokoh lainnya, tetapi menempatkan mereka sesuai konteks sejarahnya masing-masing. Melalui perjalanan ini, kita juga melihat pentingnya meminta maaf dan mengakui kesalahan. Habib Syekh dengan rendah hati meminta maaf kepada NU dan umat Islam.
Langkah ini bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan moral yang menginspirasi banyak orang untuk tidak ragu memperbaiki diri. Pesan moral lain yang dapat kita ambil adalah bahwa umat Islam harus selalu menjaga persatuan. Konflik kecil yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi besar dan merusak ukhuwah. Namun, jika kita mau belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan saling mendukung, persatuan umat akan tetap kokoh. Bagi tokoh agama, kisah ini adalah pengingat untuk selalu mendahulukan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Menyampaikan pesan agama bukan hanya soal menyentuh hati, tetapi juga memastikan pesan tersebut membawa kedamaian, bukan perpecahan. Untuk umat Islam secara umum, cerita ini mengajarkan pentingnya menjadi bijak dalam menanggapi isu-isu sensitif. Kita harus belajar untuk mencari klarifikasi sebelum menghakimi, dan mengedepankan silaturahmi daripada memperbesar perbedaan. Sebagai penutup, kisah ini meninggalkan pesan mendalam bahwa setiap ujian dapat menjadi pelajaran berharga. Habib Syekh, yang sempat tersandung dalam perjalanan dakwahnya, mampu bangkit dan menunjukkan bahwa niat tulus untuk memperbaiki diri dapat mengubah konflik menjadi harmoni. Semoga cerita ini menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa Islam adalah agama yang menekankan persatuan, penghormatan terhadap ulama, dan cinta kasih dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita rawat ukhuwah Islamiyah dengan saling mendukung dan memahami, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk perpecahan. Sampai di sini, kisah ini ditutup dengan satu harapan besar, agar umat Islam Indonesia semakin kuat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Jadikanlah sejarah dan tokoh-tokoh besar sebagai inspirasi, bukan bahan perdebatan yang merugikan. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa terinspirasi atau memiliki pandangan lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya di channel ini. Semoga kita semua dapat terus belajar, tumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita dan refleksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.